Program LRP itu adalah memperhatikan latar belakang mereka, natural resource-nya. Dari natural resource yang dimiliki itu di scaling up, artinya diperbanyak. Kalau punya ayam 1 jadi 10, itu namanya scaling up. Punya pohon pisang hanya 2-3 di pekarangan, scaling up menjadi 100 dan seterusnya. Kambing awalnya 1 dipasangkan, tambah babon 1 ya, betina. Jadi 2 supaya cepat beranak. Terus added value. Ya, added value itu nilai tambah. Pisang tadi dibikin keripik, singkong bikin keripik, ya jadi di added value. Diolah supaya ada nilai tambah. Kalau nggak diolah minimal dirapikan, diseleksi, dikelompok-kelompokkan sehingga yang kecil-kecil harganya beda, tapi yang gede jangan turun ke kecil. Harganya yang khusus premium. Itu juga sudah merupakan added value. Nah, persoalannya bagaimana untuk melakukan added value dan scaling up itu? Kan harus dilakukan perubahan mindset. Bahwa kita berkehidupan ini karena udah nggak punya lahan, bagaimana supaya bantuan dari LRP nanti bisa mengubah hidupnya, mengembalikan hidupnya. Itulah harus ada aspek yang saya menyebutnya capacity building. Capacity building ini tujuannya untuk mengubah mindset. Mindset dari yang begini, tangan di bawah, meminta terus, menjadi begini, nanti memberdayakan. Mindset dari yang jangka pendek, konsumtif, punya dapat duit dari ganti kerugian langsung dihabiskan barang konsumtif. Ubah mindsetnya harus investatif untuk investasi, untuk beli apa yang kira-kira bisa produktif. Jadi perubahan mindset. Jadi kalau kita menyelenggarakan LRP harusnya perubahan mindset ini yang ditata. Mindsetnya benar, masuklah technical building. Technical building berarti kemampuan teknis, berarti life skillnya. Kalau tanaman pangan bagaimana disiangi, ditanam sesuai dengan musim, serentak, dan jangan gantian, hamanya nanti terus nggak habis-habis, nggak pernah putus. Gitu. Jadi ini adalah technical building, jadi kemampuan skillnya. Kalau tadi mengolah keripik, jadi bagaimana diajarin goreng jangan terlalu gosong, penampakannya bagus ya. Kalau masak bagaimana tutup supaya hijau, tutupnya dibuka, dikasih garam dikit, sehingga kalau jualan catering warnanya cerah gitu. Kalau perlu tutup, itu uapnya masuk lagi menjadi hitam atau coklatan yang nggak menarik lagi makanan. Itu namanya skill, life skill. Berarti technical building. Nah, LRP harusnya juga memperhatikan ini. Ada hal yang paling sulit dalam melakukan LRP adalah tanah ini kan menjadi basis kehidupannya. Bagaimana kemudian hilang? Harusnya tanah diganti dengan tanah, supaya dia tetap bisa melanjutkan kehidupannya. Persoalannya kadang-kadang tanah sudah nggak ada lagi, udah habis gitu. Ada kasus proyek nggak perlu saya sebut demikian. Sampai dia direlokasi pun nggak ada tanah. Akhirnya di tanah kas desa yang digunakan. Nah ini bagaimana? Ini teman-teman ada saya kenakan. Menurut DFID pemberdayaan itu orang bisa berdaya, orang bisa hidup itu ada 5 kapital. Yang pertama adalah natural resource capital. Berarti lahan, hutan, dan itu. Nah, berarti kalau awal belum pengadaan ini ada. Ketika nggak ada, ini hilang. Tapi masih ada physical capital. Akses jalan, jembatan, ini harus ada. Kalau ini hilang juga, bahaya ini. Harus dibuatkan aksesnya kan. Yang ketiga, financial capital. Nah, kalau dapat ganti rugi berarti dapat nih. Nambah ini. Nambah ini. Kemudian ada social capital. Nah, pas proses relokasi ini bahaya. Bisa rusak nih social capital yang awalnya deketan sama harus bisa ya karena udah mendapat teman baru belum tentu social capitalnya tetap ada karena orang-orang yang lemah kan, yang berpendidikan rendah dan seterusnya kan. Dan yang terakhir adalah human capital. Human capital yang pertama. Human capital itu adalah kemampuan akal, kemampuan berpikir, keterampilan dan sebagainya. Maka nanti ketika natural resource-nya hilang, harus ditambah yang lain. Apa? Misalnya financial, menutup, supaya kalau dibikin jaring kotak jajaran segi 5 gitu, volume tetap. Itu prinsipnya. Kalau natural resource-nya hilang, tapi finansialnya nambah kan, berarti yang harus digenjot apa? Human capitalnya. Dilatih, diberi pembekalan. Jangan ujuk-ujuk dengan itu langsung buka travel. Tidak dilatih. Human capitalnya belum disiapkan. Kalau physical capital ya, fasum-fasosnya hilang, jalan hilang.
Makanya harus dibangun dulu. Kalau enggak, nanti enggak akan bisa bertahan hidup. Ya. Kira-kira simpelnya begitulah. Inilah proses pemberdayaan, inilah yang harusnya terjadi di program Livelihood Restoration Program. Jangan lupa like, share, and subscribe. Nyalakan loncengnya supaya pada saat ada video itu otomatis mendapat notifikasi.